Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri dengan NIM 23103041045. Di sini saya akan membuat laporan praktikum basis data, yakni matkul yang diampu oleh Pak dosen Dr. Arif Hidayat, Eskom Mkom. Sebelum kita membuat laporannya, kita praktikum terlebih dahulu. Ini bab 1, dasar teori kita skip terlebih dahulu. Kita lanjut ke bab 2, pembahasan. Jadi yang pertama kita mengerjakan langkah-langkah membuat database Tokoku dengan menggunakan MySQL Workbench. Nah, sebelum kita ke MySQL Workbench, yang pertama-tama kita mengaktifkan MySQL di exam terlebih dahulu. Di sini sudah saya aktifkan dengan tandanya. Di sini tulisannya berwarna hijau, ada hijau-hijaunya belakangnya. Kemudian setelah itu, jika sudah diaktifkan, kita langsung ke aplikasi MySQL Workbench-nya. Kemudian kita membuat file yang bernama Tokoku. Kita oke. Kemudian di sini sudah ada, kita klik saja. Kemudian continue anyway. Nah, pertama-tama kita membuat database Tokoku dengan caranya create database Tokoku titik koma, kemudian kita cetak Ctrl Enter, kita mengeksekusinya. Dan jika sukses atau tidak error itu tandanya centang hijau. Kemudian yang kedua, kita mengaktifkan database Tokoku dengan menggunakan use nama database tersebut. Kita eksekusi. Setelah itu kita membuat tabel-tabel. Yang pertama tabel member, tabel member itu ada ID member, varchar, terus namanya juga memakai varchar, tanggal lahir, date, ID member, dengan 15 karakter, tidak boleh kosong. Dan tadi juga primary key. Yang juga ada nama, dia juga varchar, kita kasih 25 karakter yang tidak boleh kosong. Kemudian yang terakhir ada tanggal lahir, ini date karena tanggal ya guys ya. Kemudian kita tutup kurung, titik koma, jangan lupa kita eksekusi. Kemudian setelah kita membuat tabel, selanjutnya kita memasukkan isi-isi ke tabel tersebut. Ada Joshua, Kelvin, Abdul, Yanis, Gani.
insert into di tabel member values member namanya Joshua dengan tanggal lahir 1992 10/21. Kemudian bawahnya juga kita copy saja biar lebih cepat. Tadi ada 5 member. Tadi betul ada 5 member. Jadi di sini buat 5. Yang kedua ini ada member yang bernama Kelvin dengan tanggal lahir bulan 11 tanggal 1. Kemudian yang ketiga ada member Abdul, tanggal lahirnya di tahun 79 bulan 11 bulan 3 tanggal 23. Kemudian yang member keempat itu bernama Yohanes, tanggal lahirnya 89 bulan 5 tanggal 30. Dan yang terakhir member kelima itu namanya Gani, tahun kelahiran 94 di bulan kedua tanggal 09. Kita eksekusi kembali agar di tabel member tuh ada isinya. Cara untuk melihatnya bisa kita pencet select from tabel member. Nah, seperti ini sudah terlihat isiannya. Kemudian setelah itu kita membuat tabel barang. Di tabel barang biasanya ada ID barang, chart, kita kasih mungkin 15 karakter yang tidak boleh kosong. Primary key di ID barang, terus nama barang tidak boleh kosong. Not null primary key
kemudian ada nama barang, ini voucher, dengan kita kasih karakter 25, not null. Kemudian ada harga, ini double, juga stok yang jenisnya integer, yang terakhir ada merek, ini voucher 25, dan kita eksekusi. Kemudian kita membuat isian dari tabel barang ini. Untuk isiannya ada kemeja, topi, tas, buku, sepatu. Oke, berarti insert into dari tabel barang. Yang ke satu ada barang kemeja seharga 30.000. Kemudian ada stoknya 20, dan merek Gadu, tutup kurung, copy saja biar mempercepat. Jadi yang barang kedua ada barang topi seharga 2000 dengan stok ada 50, bermerek Cowboy. Kemudian yang ketiga ada barang tas seharga 200.000 dengan stoknya 10, merek Dolby. Kemudian yang keempat ada barang buku seharga 1.500 per piecesnya, stoknya ada 30, merek Sidu. Kemudian yang terakhir yakni barangnya itu sepatu yang berharga 300.000, stoknya cuma ada 5, merek Bata. Sini titik koma, kemudian jangan lupa kita eksekusi biar di tabel barang ada isinya. Setelah kita mengisi di tabel-tabel barang, selanjutnya kita membuat tabel karyawan. Di
Tabel karyawan ini terdapat ID karyawan, varchar 15, not primary key, nama-nama, kemudian ada username dan juga password. Jadi pertama kita membuat karyawan varchar 15 karakter, tidak kosong, dan primary key, typo. Kemudian ada nama ini varchar, ada 25 karakter, tidak boleh kosong. Kemudian ada username, ini varchar, ini 25 karakter. Kemudian pwd, password, nih varchar, kita kasih 20 karakter. Terus kita eksekusi. Setelah itu kita mengisi tabel karyawan. Ini ada Dela, Yoko, Bibilung, Dendi, Saputra. Baik, terus insert atau nama tabel bernama Dela, kemudian username-nya Dela, passwordnya admin. Kita copy lagi untuk mempercepat. Tadi ada 5 orang, berarti kurang satu lagi. Dan orang yang kedua ini ada Yoko dengan username-nya juga Yoko dan juga passwordnya. Kemudian yang ketiga ada karyawan yang bernama Bibilung, username-nya Lo, juga tadi passwordnya admin. Kemudian yang keempat ada Dendi, username-nya juga Dendi, passwordnya admin. Kemudian yang terakhir ada Saputra, nah passwordnya admin. Kemudian jangan lupa kita eksekusi kembali. Kemudian setelah itu kita membuat tabel supplier dengan isiannya ID supplier, nama supplier, juga alamat. Ini primary key-nya ada di ID supplier, terus ID supplier dan juga nama supplier tidak boleh kosong, dengan tipe jenis datanya varchar. Oke.
red tabel supplier. Ini ada edit supplier varchar berkarakter 15 tidak kosong primary key. Kemudian yang kedua ada nama supplier yakni varchar berkarakter 25 tidak kosong. Kemudian ada alamat varchar juga kita kasih 30 karakter dan kita tutup, kita eksekusi. Kemudian setelah itu mungkin kita mengisi isiannya. Ada Agus, Bagas, Carly, Dono, ada 4. Oke, insert info dari tabel supplier, isiannya yang ke satu ada Agus, kemudian alamatnya di Jalan Pesanggerahan nomor 301. Seperti biasa kita copy. Tadi ada 4 orang. Terus yang kedua ada supplier Bagas, alamatnya di Jalan Gatot Subroto. Kemudian yang supplier ketiga ada Charlie di Jalan Pahlawan nomor 304. Kemudian yang terakhir, supplier terakhir ada Dono di Jalan Sunan Ampel. Terus kita eksekusi. Kemudian setelah dari tabel supplier, kita lanjut membuat tabel penjualan. Ya, ini ada nomor nota, varchar 20, primary key tidak kosong, kemudian tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan, juga relasinya, foreign key di ID member, reference member di ID member. Oke, lanjut. Penjualan, nomor nota, varchar 20 tidak kosong, juga primary key, tanggal
penjualan, ini tanggal, tweet date, juga jumlah barang integer, ada total yakni integer, kemudian ID member, ini varchar 15, kemudian ID barang varchar dengan karakter 15, kemudian ada ID karyawan varchar juga dengan 15 karakter, kemudian kita membuat relasinya. Oke, ID member, reference di member, ID member, kemudian ID barang, reference barang, ID barang, kemudian relasi ID karyawan, reference eksekusi. Kemudian setelah membuat tabel penjualan, selanjutnya kita mengisi data-data di tabel penjualan itu. Di sini ada 3. Masuk into penjualan, values nota 1 2 3 4 1 di tahun 2014 bulan 10 tanggal 23. Terus ini jumlah barang dat 3, ID barangnya, tanggal penjualan, jumlah barang totalnya 3, kemudian ini member, ID karyawannya member, mainkan. Iya, lupa belum di copy. Tadi ada 4, nomor 2,
2014 ini beda di tanggal Juli 4 ini Maret. Oke, kemudian yang ketiga nota ketiga ternyata cuma ada 3. Ini berarti tidak. Ini tadi tanggal 14 ada 10, totalnya 10, member ketiga kita eksekusi. Oh, ada yang salah. Apa itu? Kita lupa di kurung tutup. Jadi jangan lupa ya guys untuk kurung tutup. Nah, eksekusi kembali. Masih ada yang salah di oh kita belum, kita lupa nggak sih? Bentar, kita cek. Masih salah di row 1 member dapat. Kalau kita lihat dicek di sini ID member, terus ID karyawan di barang. Oh, ternyata kita masih belum selesai guys untuk menginput datanya, jadi tidak sesuai dengan struktur tabel. Kemudian tadi yang ID member, yang selanjutnya ID barang. Ini barang kemudian ID karyawannya, karyawan tuh, dan ini juga barang di 2, dan ini juga barang
karyawan ke tiga juga. Oke, oke. Setelah itu kita eksekusi. Nah, kalau ini sudah benar untuk pengisiannya, kemudian selanjutnya kita membuat tabel pembelian. Ada nomor faktur, ID supplier, kemudian ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, total, dan juga relasinya. Jadi kita yang pertama ada nomor faktur, ini chart dengan 20 karakter, tidak kosong, primary key, dan ada ID supplier, chart ada 15 karakter, dan ada ID barang, dan ini chart kita kasih 15 karakter juga. Kemudian tadi ada ID karyawan, ini juga chart, kita samain aja, karakternya ada 15. Kemudian juga tanggal pembelian, ini date, kemudian jumlah barang itu integer, total juga integer. Kemudian kita membuat relasinya, foreign key-nya ini ada ID supplier, ID supplier P-nya ada 2 ya guys ya, seperti ini, P-nya 2, di sini juga 2, karena kalau tidak sama nanti error. Kemudian reference supplier, ini ada ID supplier, juga foreign key, ID barang, reference barang, ID barang, dan oke. Oh, kenapa ini tidak bisa? Oh, ada yang typo, karyawan,
masih belum bisa. Kenapa? Ini kurang satu, tutup kurungnya. Nah, setelah itu tidak error. Kemudian kita selanjutnya mengisi isian pada tabel pembelian. Di sini ada 4. Dua ribu 14, 10, 30. Ini terus tadi ada 10, kemudian 10. Nah ya, jangan lupa di copy biar lebih cepat. Tadi ada 4 pembelian. Yang kedua, barangnya nomor 2. Ya, nah, kita eksekusi. Ya, setelah kita mengisi di tabel pembelian, kita sudah selesai. Ternyata ini uh, tabel relasinya. Dan selanjutnya ada soal nih, soal menggunakan fungsi aggregate, join, group by, pathway untuk mengerjakan query berikut ini. Yang pertama, menampilkan, baik, ini yang pertama, menampilkan jumlah member. Oke, select count
As jumlah member from member nah ini dia jumlah membernya ada 5. Kemudian yang nomor 2 menampilkan nama barang, jumlah barang yang paling banyak dibeli, dilihat dari jumlahnya. Select. Oh, salah, ini menampilkan nama barang, jumlah barang yang paling banyak dibeli, yakni select di nama barang, sum jualan penjualan, jumlah barang total dibeli from barang kemudian join penjualan on p.id barang id grup b 6 barang order pay group order pay total dibeli this limitnya 1. Oke, eksekusi. Nah, dari yang tadi dibeli barangnya, yang paling banyak itu adalah buku. Kemudian nomor 3 ini menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Jumlah aktivitas yang dilakukan supplier. Kemudian dari nama supplier penjualan, nomor faktur, as jumlah transaksi
kemudian from supplier has join pembelian pada SSID supplier PID supplier group PS nama supplier dan jika sudah kita eksekusi, ini error bisa dilihat, mungkin errornya ada di refresh manual, ada yang typo biasanya guys. Jumlah transaksi jadi dilakukan supplier di pembelian di sini terdapat typo, mungkin ada di sini karena tadi masih salah, mungkin tidak di sini. Nah, mungkin di sini. Nah, sudah. Ini dia banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier. Ada Agus, Bagas, terus juga Charlie. Kemudian selanjutnya nomor 4 itu menampilkan total jumlah barang yang dijual. Sebentar. Total barang yang dijual from penjualan. Oh, semua penjualan. Ya, kita eksekusi. Nah, total jumlah barang yang dijual ada 17. Kemudian nomor 5, soal nomor 5
menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Jumlah barang yang dibeli ini menampilkan nama barang, kemudian juga jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Oke, select. Oke, nama barang yang sum jumlah barang total yang beli dan from barang join penjualan P di ID barang yang sama dengan pembelian di barang, terus group by nama barang yang having total yang dibeli between antara 3 and 7. Kita eksekusi. Nah, jadi menampilkan barang, ada barang sepatu tas yang terjual antara 3 sampai 7. Ini ada sepatu yang terjual 3, juga tas ada 4. Terus selanjutnya nomor 6, soal nomor 6 apa itu? Ada menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Berarti nomor 6 ini kita menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Nah, select B nama barang, kemudian kita jumlahkan dengan jumlah barang dibeli from barang join penjualan P on P.id barang P.id barang, kemudian growth
B, B titik nama barang yang having total dibeli itu sama dengan kurang dari sama dengan 5. Oke, kemudian kita lihat. Nah, jadi ada barang sepatu dan tas dengan total dibelinya itu ada sepatu ada 3, kalau tas ada 4. Oke, terus soal nomor 7. Soal nomor 7 itu menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli, dilihat dari jumlahnya. Menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli, dilihat dari jumlahnya. Dilihat pada slide. B, nama barang, sum. B, jumlah barang. As, total dibeli. From, barang. Join, penjualan. B, on. B titik id, barang. B titik id, barang. Group. B, B titik nama barang. Order. Pay, total dibeli. A, string, limit 1 yang eksekusi. Nah, jadi yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya itu ada sepatu. Kemudian soal nomor 8. Ini menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama suppliernya yang mempunyai kode sub 0001. Jadi ini menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier yang mempunyai kode SUP 001. Oke, select B titik nama barang, sum. B titik jumlah barang, as, total barang. Kemudian S titik nama supplier dari barang
join belian P di ID barang ID barang, kemudian juga join di supplier as on titik ID supplier s titik ID supplier yang dimana s titik ID di supplier itu sama dengan SOP 0001 grup IP nama barang. Ya, melihat oh ini salah karena ada 2. Nah, itu nama barang, jumlah barang suppliernya mempunyai kode supply itu ada nama barangnya Topi, total barangnya 10, nama suppliernya Agus. Oke, kemudian soal nomor 9. Jadi di sini menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan dengan kode uniknya itu karyawan 00001. Baik, jadi menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan per 01 sampai yang titik nama nama member, kemudian nama barang nama barang, kemudian jumlah barang dari penjualan member M on ID member MID member join barang B di edit ID barang edit ID barang di mana di ID karyawan sama dengan yang melayani itu
salah, 001 sudah kita eksekusi ya. Jadi nama member, nama barang, jumlah barang yang dilayani oleh karyawan dengan nomor unik atau kodenya KAR 0001 itu ada Joshua yang membeli sepatu dengan jumlah barangnya ada 3. Kemudian yang terakhir soal nomor 10 nih, kita disuruh untuk menampilkan transaksi penjualan, nama barang, nama jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya 2014 bulan 10 tanggal 25. Nomor 10 langsung saja kita mengcodingnya. Select barang, nama barang, jual, jumlah barang, as jumlah barang, kar, nama, as, nama, kar, karyawan, kemudian from dari penjualan, jual, join, barang, RG, on, jual, ID, barang, BRG, ID, barang, join, karyawan, dijual, ID, karyawan, jual ID, karyawan, kar, ID, karyawan. Salah ini, karyawan dimana dijual, tanggal penjualannya di tanggal 2014 di bulan 10 tanggal 25. Kita eksekusi. Nah, jadi menampilkan transaksi penjualan ada nama barang, jumlah barang, dan juga nama karyawannya yang di tanggal 2014 bulan 10 tanggal 25 ada barang tas dengan jumlah barangnya 4 dengan nama karyawannya Yoko. Jadi sekian praktikum saya di database tokoku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau istilah-istilah. Semoga bermanfaat kepada semua yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.